Kelas 10 IPA SMA Metodis 5, kita masuk ke penerapan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi nanti kita akan membahas soal-soal yang lebih variatif juga yang bakal kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita masuk ke persoalan matematis. Perhatikan gambar berikut. Apabila panjang AC 5 akar 2, yang ini 5 akar 2. Ya, kemudian sudut BCA 45 derajat, sudut yang dibentuk oleh garis BC dan CA. Kemudian sudut BDA atau CDA 30 derajat. Pertanyaannya adalah panjang AD ini berapa? Kan gitu ya. Nah, jadi kita akan menggunakan perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang pertama kita cari dulu bagian yang ini, panjang AB. Ya. Karena dengan panjang AB nanti kita bisa mendapatkan panjang AD. Nah, panjang AB bisa kita lihat dari segitiga CBA atau ABC. Nah, perhatikan segitiga ABC siku-siku di B. Ingat, kalau untuk segitiga siku-siku, maka tentu kita akan boleh menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, kamu paham bahwa definisi sinus adalah sinus sin demi, sinus di depan per miring. Berarti sinus 45 derajat sama dengan depan 45 derajat untuk segitiga ABC adalah panjang AB. Kemudian miringnya tentunya adalah AC, yaitu 5 akar 2. Kamu ingat masih bahwa sinus 45 derajat adalah setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Boleh ditulis begini, boleh ditulis setengah akar 2. Sama dengan AB per 5 akar 2. Kemudian AB adalah, kita kali silang ini ke sana, berarti 5 akar 2 kali akar 2 per 2. Maka panjang AB adalah akar 2 kali akar 2 kan 2. 2 per 2 habis. Ya, ke sini berarti panjang AB 5. Kalau sudah dapat panjang AB 5, maka kemudian kita akan bisa mencari panjang AD dari segitiga ABD. Nah, sekarang perhatikan segitiga ABD siku-siku tetap di B. Nah, siku-siku di B kita menggunakan aturan sinus juga. Sinus, perbandingan untuk sinus maksud saya, sinus 30 derajat adalah sin demi, depannya 5 AB, miringnya adalah AD. Ya, ini AB, miringnya AD. Kita substitusi angkanya, sinus 30 kan setengah. Nah, kemudian panjang AB tadi sudah dapat 5. Yang ditanya panjang AD, AD. Baik, 1 kali AD, AD. 2 kali 5, 10. Jadi panjang AD 10 cm. Nanti bisa kamu cari panjang BC. Kalau untuk mencari panjang BC, boleh kamu pitagoraskan aja. Ini kuadrat tambah ini kuadrat kan ini kuadrat. Nah, kemudian boleh kamu cari panjang BD dari segitiga ini. Pitagoraskan lagi. Toh AD sudah dapat. Sehingga panjang CD nanti jadi dapat. Panjang CD adalah BD kurang BC. Paham ya? Jadi harus kreatif dalam melihat apa yang harus dilakukan terhadap sebuah persoalan matematika. Sekarang ke contoh yang kedua. Apabila segitiga ABC siku-siku di A, kita gambar aja segitiga ABC. Nah, siku-sikunya katanya di A. Nah, titik sudut yang lain taruh aja entah di mana. Oke, dan sudut ABC 70, ABC 70. Nah, ini kan harus 180, berarti 70 tambah 90 tambah berapa supaya 180? Tentu ini 20. Kan 20 tambah 70, 90. 90 tambah 90, 180. Jumlah seluruh sudut dalam sebuah segitiga harus 180 derajat. Kemudian diketahui lagi, yang ditanya panjang AB. Nah, yang lain tidak diketahui, yang ditanya panjang AB. Gitu saja. Sebenarnya ini saya ambil dari soal pilihan berganda yang di buku. Jadi pilihannya nanti sekian sinus sekian atau sekian kosinus sekian, terserah. Nah, panjang AB dari segitiga ini boleh kita cari dengan cara sinus 70 adalah depan
per miring, per BC ya. Sehingga panjang itu yang pertama. Kalau kosinus kita ambil, kosinus 70 adalah samping per miring, berarti AB per BC. Sehingga kalau ditanya panjang AB adalah panjang BC kosinus 70. Atau dari kesamaan perbandingan trigonometri menggunakan sudut yang 20, boleh. Nah, 20 di depannya kan AB yang ditanya. Sinus 20 kita pakai. Sinus 20 sama dengan sin demi. Depannya AB, miringnya tetap BC. Sehingga ini BC sin 20 adalah panjang AB. Nah, memang pilihan berganda nanti mengarahkan ke arah sini. Kita lanjut ke contoh nomor 3. Nah, perhatikan gambar berikut ini, ada segitiga ABC, kemudian ditarik garis tinggi dari titik C ke sisi AB. Tetapi belum dikasih tahu apakah CD merupakan garis berat atau garis bagi. Nah, kalau garis berat tidak mungkin barangkali ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah panjang AC. Nah, ini yang ditanya nanti. Ini siku-siku. Nah, kamu pilih aja dari kesamaan ini. Mudah ya. Nah, jadi kalau dalam hal ini sinus 45 derajat adalah sin demi, depannya CD, miringnya AC. Berarti sinus 45 setengah akar 2 CD 6, AC ditanya. Berarti kali silang ini akar 2 per 2 sama dengan 6 per AC, kali silang ya. Akar 2 AC sama dengan 12. AC sama dengan 12 per akar 2. Atau kalau kita rasionalkan hasilnya menjadi 12 per 2 akar 2 atau 6 akar 2. Paham ya? Kalau ditanya misalnya panjang AB nanti. Kalau ditanya panjang AB. Oke, kalau kita mau menggunakan panjang AB, kita harus cari dulu panjang AD nanti dan panjang DB. Nah, sekarang kita cari dulu panjang DB. Oke, kita cari panjang DB. Oke, panjang DB kita pakai dari kosinus. Kosinus 30 derajat untuk segitiga siku-siku dia. Cos samping miring tidak bisa. Ternyata kita harus pakai tangan. Tanda saya, karena saya pikir tadi ada diketahui miringnya. Tangan 30 derajat. Tandesa depan 6. DC, CD. Tandesa sampingnya BD. Oke. Tangan 30 derajat adalah sepertiga akar 3. CD dikasih tahu berapa? 6 sama dengan panjang BD. Berarti BD kali akar 3 sama dengan 18. BD sama dengan 18 per akar 3 atau 18 per 3 akar 3 atau 6 akar 3. Sehingga ini sudah dapat 6 akar 3. Seandainya mau mencari panjang AD, tahu panjang AD boleh dari depan tangan pun boleh. Panjang AD boleh kita cari dari rumus tangan untuk 45 derajat pada segitiga ADC. Ya, berarti tangan 45 derajat adalah tandesa CD per sampingnya AD. Tangan 45 derajat kan 1, CD 6 per AD. Kali silang 1 kali AD, AD sama dengan 6. Sehingga ini 6. Kalau ditanya berapalah panjang AB, sehingga panjang AB ini sama dengan AD tambah DB, berarti 6 tambah 6 akar 3. Atau keluarkan 6, 1 tambah akar 3. Oke, tidak apa-apa, cepat juga saya buat karena tidak terlalu susah sebenarnya. Nah, kemudian dari segitiga ini diketahui ini 57,5 derajat, panjangnya ini X, panjangnya ini Y. Jika sinus 57,5 derajat sama dengan 0,843, tentukan Y. Apa rumus sinus? Sinus 57,5 derajat sin depan per miring. Demi depannya Y,
sampingnya kan 20, ini sin depan per samping. Sin 57,5 kan 0,843 sama dengan Y per 20. Berarti Y sama dengan 20 kali 0,843. Berarti Y sama dengan 16,86. Untuk X kamu cari ya. Tetapi pun karena kosinusnya ini tidak dikasih tahu, mungkin akan susah kamu cari. Ya sudah, biar sampai Y saja. Kita langsung ke nomor berikutnya. Nah, soal terakhir adalah tentang sudut elevasi dan sudut depresi yang mungkin baru kamu dengar. Nah, seorang pengamat melihat puncak dengan sudut elevasi 25 derajat. Ini puncak gedung. Ya, puncak sebuah gedung sebenarnya ini ya, saya buat ya. Jika jarak pengamat dengan gedung 50 cm, ini 50 meter, maaf 50 meter. Kemudian sudut elevasinya 25 derajat. Sekali lagi ini harusnya bukan cm, derajat ya. Nah, kemudian jika jarak kamu di sini berdiri, jarakmu ke gedung 50 meter, abaikan saja tinggi daripada pengamat. Nah, kemudian tinggi gedung yang ditanya jika sudut elevasi adalah 25 derajat. Nah, jadi sudah saya buat di sini definisi sudut elevasi. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke atas. Jadi sudut yang dibentuk ini mata ke atas, kemudian sudut yang dibentuk adalah ke arah horizontal. Jadi ini sudut 25 derajat. Sedangkan sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandang mata pengamat ke bawah. Jadi seandainya kamu berdiri di puncak gedung, yang disebut sudut depresi yang ini. Jadi kamu buat dulu garis bantu. Nah, yang ini sudut depresi. Yang ini sudut depresi ya, sehingga bisa kamu cari sudut yang ini dengan melihat bahwa ini harus 90 derajat, paham ya? Oke, nanti kamu catat sudut depresi dan sudut elevasi ini. Sekali lagi, sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh pengamat terhadap arah horizontal dengan pengamat arah matanya ke atas. Oke. Nah, kemudian sudut depresi adalah sudut yang dibentuk ke arah horizontal juga, tetapi arah mata pengamat itu ke bawah, dari atas ke bawah. Jadi sudut depresi yang ini, bukan ini sudut depresi. Ya, sudut depresi yang ini. Sehingga kalau kita menggunakan sifat-sifat garis sejajar, sebenarnya kalau ini 25 pasti sudut depresinya juga 25 derajat, paham ya? Nah, tinggi bangunan, melihat segitiga siku-siku ini pasti kita menggunakan aturan apa? Maksudnya perbandingan apa? Trigonometrinya. Berarti sinus, apakah sin demi miringnya tidak dikasih tahu. Apakah kosinus, kosami juga tidak. Berarti tangen kita pakai tandesa. Berarti tangen 25 derajat adalah depannya T, sampingnya 50. Kemudian 25 derajat tangannya 0,466 sama dengan T per 50. Sehingga T sama dengan 0,466 kali 50. Diperoleh 23,3 meter lah tinggi gedungnya. Nah, nanti kamu boleh praktekkan di sekolah dengan menggunakan sudut elevasi, sudut depresi. Nanti ada praktek untuk ini sebenarnya supaya kamu makin paham. Nah, jadi untuk semua contoh soal ini akan membuat kamu makin mengerti tentang perbandingan trigonometri. Ini masih dasar tentang trigonometri, masih banyak lagi tentang trigonometri yang harus kamu pelajari. Di kelas 11 nanti puncak apa yang harus kamu pelajari tentang trigonometri. Cukup sekian pertemuan kali ini. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.